Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah dari Prodi PAUD semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 18620501113 akan mempresentasikan mata kuliah Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Ibu Nunung Nuralilah. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang model negosiasi. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, negosiasinya mengalami jalan buntu atau negosiasi macet. Ada 3 cara untuk mengatasi proses negosiasi macet atau buntu. Yang ketiga cara itu bisa digunakan secara bersamaan atau berurutan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Ketiga cara itu antara lain 1. Akomodasi, 2. Problem solving, kolaborasi menyelesaikan masalah dan integrasi. Yang ketiga, kompromi. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kompromi. Salah satu kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses negosiasi adalah situasi di mana semua pihak yang bernegosiasi itu sepakat untuk tidak sepakat, setuju untuk tidak setuju. We agree to disagree. Dalam artian, jangan langsung setuju dengan satu pendapat. Harus ada pendapat lain atau perbedaan pendapat. Karena bila setiap pendapat langsung disetujui, tidak ada tantangannya. Untuk mengurangi risiko tersebut, cara yang layak untuk dipertimbangkan adalah salah satunya kompromi. Kompromi merupakan bentuk komunikasi untuk mencapai atau mencari jalan tengah atau jalan keluar di antara pihak-pihak yang berselisih, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak terkait harus bersedia mengurangi tuntutannya sehingga seluruh pihak dapat diuntungkan. Kondisi yang dianjurkan untuk menggunakan cara kompromi adalah di mana semua pihak ingin mencapai pemecahan masalah sementara dan segera. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai sangat penting, tetapi tidak perlu menimbulkan gejolak dalam waktu dekat. Kompromi bisa digunakan ketika situasi yang dihadapi masih membutuhkan dukungan untuk bertindak lebih lanjut. Kompromi sebagai jalan tengah dan pendekatan yang bagus ketika pendekatan lain gagal dalam menyelesaikan konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial, kita perlu berselisih atau beradu kepentingan. Contoh paling dekat adalah keluarga. Ketika kita menonton televisi dan menentukan saluran yang akan kita tonton, ayah ingin menyaksikan pertandingan sepak bola, sementara sang ibu sangat penasaran dengan kelanjutan sinetron kesayangannya, sehingga timbullah konflik untuk mencapai jalan tengah dengan cara menonton televisi secara bergantian ketika ada jeda iklan. Jadi, pihak ayah dan ibu harus sepakat untuk menonton secara bergantian. Inilah contoh kompromi dalam keluarga. Jika pada suatu kesepakatan atau perundingan ada salah satu pihak yang bersikeras pada tuntutannya dan tidak mau menurunkan idealismenya, maka kompromi tidak akan tercapai dan perselisihan akan terus terjadi. Salah satu faktor penting dalam kompromi adalah kesediaan pihak-pihak terkait untuk mengurangi tuntutannya atau menurunkan idealismenya sehingga semua pihak dapat diuntungkan. Walaupun kompromi sangat dianjurkan untuk mencari jalan tengah atau jalan damai, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikompromikan,
yaitu hal-hal yang bersifat prinsip seperti agama, kedaulatan negara, dan sebagainya, yang merupakan hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Contohnya, jika negara lain mengklaim salah satu bagian dari negara kita yang artinya mengganggu kedaulatan negara, maka hal tersebut tidak bisa dikompromikan. Harapan bernegosiasi adalah untuk mencapai solusi yang memenangkan semua pihak. Lalu apa arti dari kompromi itu sendiri? Dapat disimpulkan bahwa pengertian kompromi adalah bentuk persetujuan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih yang dilakukan dengan jalan damai dengan mengurangi tuntutannya. Sekian pemaparan tentang kompromi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.